Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 885. Melihat mayat Song Hanlin dan Cao Renli. Suasana hati Xiaoning tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, sebagai mantan anggota Brigade Pengawal. Dia selalu percaya bahwa Brigade Pengawal identik dengan kekuatan Tiongkok. Namun baru setelah kemunculan Su Chen dia melanggar aturan dan menyadari bahwa ada orang di luar dunia dan ada dunia di luar sana. Di seluruh Tiongkok, masih ada lawan yang ditakuti oleh Brigade Pengawal. Meski disayangkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka telah melakukan hal seperti itu, karakter Su Chen Yaba bertekad untuk membalas, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang mengira bahwa balas dendam Su Chen akan begitu kejam dan putus asa. Apa rencanamu sekarang? Su Chen bertanya dengan santai saat dia berkendara keluar dari pegunungan Kunlun. Saya belum memikirkannya, tapi saya berencana menemui pemimpin lama saya dan Tuan Huang Xuans untuk mengetahui pendapat mereka. Apakah kamu masih ingin membangun kembali Brigade Pengawal? Bukannya kami ingin membangun kembali, hanya saja kami telah dipaksa pada posisi ini, dan tidak mungkin untuk tidak membangun kembali. Melihat pemandangan di luar jendela, Xiao Ning berkata, meskipun Brigade Pengawal sangat kasihan padamu, kami telah melakukan banyak hal baik selama bertahun-tahun. Jika dihancurkan seperti ini, dunia seni bela diri Tiongkok akan jatuh ke dalam kekacauan. Kita harus menemukan cara untuk mencegah hal ini terjadi. Terjadi, tapi saya tidak tahu persis bagaimana melakukannya. Kita masih harus melihat apa yang dipikirkan kedua pemimpin lama saya. Tapi untungnya, penjara-penjaga masih ada. Sekalipun perlu dibangun kembali, ini bisa menghemat banyak tenaga. Jangan memikirkan tentang rekonstruksi. Apa maksudnya? Setelah kita berdua pergi, aku menghancurkannya secara otomatis dan mengubahnya menjadi reruntuhan seperti di sini. Ini. Xiaoning tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia telah menghilang selama 3 tahun, karakter pembalasannya tidak berubah sama sekali. Su Chen sudah memikirkan hal ini sejak lama. Di tangan Brigade Pengawal, tentara salib hampir hancur total. Balas dendam ini tidak mungkin untuk tidak dibalas. Selama semua orang berhubungan dengan Brigade Pengawal, dia akan membasmi mereka semua. Setelah menyelamatkan Xiaoning, keduanya makan di bandara dan kemudian berpisah. Su Chen kembali ke Zonghai sendirian. Meskipun Brigade Pengawal telah dihancurkan, pembunuh sebenarnya masih ada di dunia seni bela diri kuno. Jika mereka tidak dibunuh, Su Chen akan kesulitan tidur dan makan. 3 jam kemudian, Su Chen kembali ke Zonghai. Melihat Su Chen lagi, Lin Ruohan menghela nafas lega. Karena kejadian sebelumnya, dia sudah dibuat curiga. Saya takut Su Chen tidak akan pernah kembali. Saat ini, Long Yuan masuk dari luar, diikuti oleh Selena. Raja, semua yang kamu pesan telah diurus. Su Chen mengangguk, ayo pergi, ikut aku dan lihat. Bagus. Triumph Villa terletak di tengah gunung, tetapi setelah kejadian ini, seluruh gunung dibeli kembali oleh Su Chen. Dan memindahkan semua tulang berulang tentara salib bersaudara ke gunung. Memberi mereka tempat yang damai. Berdiri di depan lebih dari 200 batu nisan, Su Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saat ini, dia tidak bisa menerima kenyataan ini di dalam hatinya. Saudaraku, istirahatlah yang baik di sini. Jika kamu kekurangan sesuatu, ceritakan padaku dalam mimpimu. Aku akan membalaskan dendammu. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Su Chen memimpin penyalaan dupa, diikuti oleh Lin Ruohan, Long Yuan dan Selena. Di antara 4 orang, Lin Ruohan terlihat paling bersemangat. Dia tidak menyangka di balik kejadian ini, begitu banyak orang yang akan mengorbankan nyawanya. Ayo pergi. Su Chen berkata dengan lembut. Rombongan turun gunung dan kembali ke Triumph Villa lagi. Saya telah mengetahui beritanya. Orang yang menyerang Anda adalah sekte tingkat kedua di dunia seni bela diri kuno, sekte tinju pembunuh. Orang yang menyerangmu adalah Dou Wenseng, tetua agung dari sekte tinju pembunuh. Orang yang menyerang Selena adalah murid dekat Dou Wenseng, Tao Zhenlong. Su Chen tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri kuno, jadi dia harus bergantung pada Long Yuan untuk banyak hal. Pantas saja aku bukan lawannya. Ternyata dia dari sekte tingkat 2. Pintu masuk ke dunia seni bela diri kuno ada di dalam Gunung Kunlun, tapi kita mungkin harus menanyakan tentang sekte tinju pembunuh. Tidak mudah untuk masuk ke sekte tingkat kedua. Kenapa? Masih sulit. Long Yuan mengangguk, di dunia seni bela diri kuno, ada sistem kelas yang sangat ketat. Setiap tingkat sekte berada di wilayah independen, sama seperti dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno. Dari kami, Anda dapat dengan mudah mencapai area di mana sekte tingkat pertama berada. Jika Anda ingin mencapai area di mana sekte tingkat kedua berada, Anda harus memikirkan cara lain. Itulah maksudmu. Karena di dunia seni bela diri kuno, ada diferensiasi kelas yang ketat, sama seperti dunia sekuler. Dimanapun ada kelas, di situ ada eksploitasi. Sekte tinju pembunuh adalah sekte tingkat kedua, jadi di bawah tangan mereka, pasti ada afiliasi yang sesuai. Sekte ini akan memberi mereka sumber daya pelatihan, dan jika mereka dapat menemukan sekte yang berafiliasi dengan sekte tinju pembunuh, mereka dapat dibujuk. Su Chen mengangguk, merasa bahwa rencana Long Yuan sangat mungkin dilakukan. Sekarang rencananya telah selesai, sisanya terserah Anda.
Selena, ada tugas lain untukmu, kata Su Chen. Kamu bilang, ada beberapa orang di sini. Hidup ini sia-sia. Mari kita kirim mereka berangkat. Melihat daftar di tangannya, ada lebih dari 100 orang. Selena mengangguk dan tidak bertanya apa-apa lagi, karena dia sudah menebak siapa orang-orang ini. Brigade pengawal dimusnahkan, tapi balas dendam Su Chen baru saja dimulai. Jika kita hanya membunuh Song Hanlin dan Cao Renli, bagaimana kita bisa memberikan kompensasi atas nyawa saudara-saudara kita? Mengenai Long Yuan, Su Chen tidak mengatur apapun lagi. Pertama-tama, dia masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, jadi sulit untuk membiarkannya melakukan apapun. Kedua, sekarang juga merupakan kesempatan. Jika ada gadis baik di sisinya, dia tidak akan diizinkan untuk melawan dan membunuhnya. Raja, aku kembali ke kota suci kemarin dan menemukan sesuatu di ruang rahasia. Di mana? Biar ku taruh diam-diam di gudang. Su Chen tersenyum dan berkata, ada apa? Misterius sekali. Long Yuan dan Selena juga tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu pergi dan melihatnya. Selena sedang membicarakan sesuatu, dua kotak kayu besar. Su Chen membuka tutupnya, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih cerah. Albert benar-benar membuat gaun pengantinnya. Su Chen Yuan berpikir bahwa setelah hal seperti ini terjadi, gaun pengantinnya akan sia-sia, tetapi dia tidak pernah menyangka Albert sudah menyelesaikannya. Dengan cara ini, pernikahan antara dirinya dan Lin Ruohan bisa dimasukkan ke dalam agenda. Sayang sekali Albert meninggal saat pemboman brigade pengawal. Selena menghela nafas. Kalau tidak, aku bisa memintanya membuatkanku gaun. Oke, biarkan masa lalu berlalu, biarkan masa depan datang. Kita masih memiliki hal-hal yang harus kita lakukan di masa depan, dan kita tidak bisa tenggelam dalam kesedihan sepanjang waktu. Bab 886. Sore harinya, Su Chen dan Lin Ruohan selesai mencuci dan kembali tidur. Saudara Chen, saya sudah memikirkan tentang perusahaan itu. Saya berencana untuk membuka segelnya besok. Grup Lin adalah kerja keras saya, dan saya tidak ingin perusahaan itu hancur di tangan saya. Su Chen tidak ingin Lin Ruohan bekerja terlalu keras, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menariknya kembali. Berdasarkan perasaan Lin Ruohan terhadap Lin Group, jika dia tidak membuka kembali perusahaan, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ya, uang pada akhirnya akan dibelanjakan. Jika Anda memiliki perusahaan, Anda akan mendapat aliran uang yang stabil mulai sekarang. Bahkan jika Anda memiliki anak di masa depan, Anda tidak perlu khawatir mereka akan mati kelaparan. Mendengar topik anak-anak, ekspresi Lin Ruohan menjadi malu-malu, saya tidak akan memiliki anak yang tidak memiliki anak. Mengapa? Setelah melahirkan, sosokmu akan berubah bentuk. Saat dia mengatakan itu, Lin Ruohan menunjuk kedua puncak di dadanya, dan itu juga kendur. Aku tidak ingin menjadi seperti itu. Menakutkan hanya dengan memikirkannya. Tidak masalah, aku punya cara agar tidak kendur. Benarkah? Apa yang bisa saya lakukan? Tentu saja lewat sini. Tangan besar Su Chen mengulurkan tangan ke arah dua puncak Lin Ruohan. Dalam sekejap, kamar tidur dipenuhi pemandangan musim semi, dan bahkan suhu meningkat. Malam itu, gelombang getaran tidak beraturan terdengar di dekat Gunung Kunlun. Batu-batu besar berjatuhan seperti hujan, seolah-olah telah terjadi tanah longsor yang kedua. Di saat yang sama, seberkas cahaya putih menyembur keluar dari celah batu, menerangi pegunungan Kunlun yang gelap. Dan cahaya putih ini bukanlah cahaya biasa. Mereka dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya dan menghilang di udara dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu besar itu jatuh, diikuti ledakan yang memekakkan telinga. Sebuah celah besar terjadi di kaki Gunung Kunlun. Dan celah itu seperti seekor binatang raksasa purba yang membuka mulutnya yang ganas, seolah-olah ia dapat menelan segala sesuatu di dunia ke dalam perutnya. Celahnya panjangnya ratusan meter, dan terlihat seperti jurang. Bahkan jika dilihat dari luar saja sudah membuat orang bergidik. Selain itu, ada aliran energi spiritual yang terus-menerus memancar dari dalam. Jika ada kultivator yang melihat pemandangan seperti itu, dia pasti akan tertarik dengan kekayaan energi spiritual di dalamnya. Jika Anda bisa berlatih di sini, setidaknya Anda bisa menggandakan kecepatan latihannya. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia seni bela diri Tiongkok dan menjadi pemimpin. Di dunia sekuler, dampak runtuhnya Gunung Kunlun lebih dari itu. Karena ini adalah persimpangan antara dunia sekuler dan dunia persilatan kuno. Sementara dunia sekuler terkena dampaknya, wilayah sekte tingkat pertama di dunia seni bela diri kuno juga terkena dampak yang berbeda. Pintu antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler telah terbuka. Dengan cara ini, tidak hanya orang-orang dari dunia seni bela diri kuno yang dapat dengan mudah datang ke dunia sekuler. Dan orang-orang dari dunia sekuler juga bisa datang ke sini. Dalam arti tertentu, ini adalah hal yang sangat baik bagi para kultivator di dunia sekuler, karena konsentrasi energi spiritual di dunia seni bela diri kuno jauh melebihi di dunia sekuler, yang akan sangat menentukan pengaruh kecepatan kultivasi mereka. Namun bagi orang-orang di dunia seni bela diri kuno, ini bukanlah hal yang baik. Karena semakin banyak orang datang ke dunia seni bela diri kuno, semakin banyak sumber daya yang mereka tempati, yang akan mempengaruhi kecepatan kultivasi mereka. Oleh karena itu, tindakan Su Chen yang tidak disengaja, sampai batas tertentu, menghancurkan keseimbangan antara dunia seni bela diri kuno dan dunia seni bela diri sekuler. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Keesokan paginya, Su Chen dan Lin Ruohan bangun pagi-pagi dan bersiap untuk kembali ke grup Lin untuk melihat-lihat.
Itu adalah tempat yang dirindukan Lin Ruohan, dan dia tidak bisa yakin. Sedangkan untuk disita tidak perlu khawatir sama sekali. Kakaknya Chen telah kembali, dan bahkan jika dia memberi 100 keberanian kepada orang lain, mereka tidak akan berani menghentikannya. Selama segelnya dilepas, grup Lin bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Namun, ketika keduanya tiba di sini, mereka menemukan bahwa segel di pintu grup Lin telah dilepas, dan ada banyak orang yang sibuk mengemasi barang-barang mereka. Siapa kamu? Melihat seseorang menduduki grup Lin Ruohan segera bergegas ke depan, siap untuk mengajukan pertanyaan. Di lobi grup Lin, ada seorang pria parubaya berjas, mengarahkan para pekerja untuk memindahkan furnitur. Ekspresinya yang suka memerintah membuatnya tampak seperti seorang pengurus rumah. Tempat ini sekarang menjadi perusahaan tuan mudaku. Ada banyak orang yang menunggu di sini. Silakan segera pergi dari sini, kata pria parubaya itu. Apa yang Anda maksud dengan perusahaan tuan muda Anda? Saya adalah badan hukum grup Lin. Kualifikasi apa yang harus Anda tunjukkan di sini? Lin Ruohan berargumentasi dengan masuk akal. Kamu bilang kamu adalah badan hukum Lin Group. Pria parubaya itu tidak marah, tapi bertanya dengan hati-hati. Ya, saya Lin Ruohan, badan hukum grup Lin. Mendengar kata-kata Lin Ruohan, pria di tengah menjadi tegang. Sebelum datang, Song Chunbo berkata pada dirinya sendiri. Ketika saya datang ke sini, saya pertama kali menyukai reputasi dan status grup Lin. Mengambil alihnya akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah dan dapat digunakan dalam waktu singkat. Namun di luar itu, ada alasan yang lebih penting. Tuan muda ingin menggunakan metode ini untuk meledakkan Lin Ruohan, yang telah hilang selama 3 tahun. Itulah keindahan yang paling banyak dibicarakan di Zonghai. Jika bisa mendapatkannya, pasti akan menjadi berkah besar dalam hidup. Namun di luar dugaan, Lin Ruohan, yang telah bersembunyi selama 3 tahun, justru melompat keluar. Tunggu sebentar, saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Saya perlu berbicara dengan tuan muda saya. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu dengan cepat berlari ke sudut dan memanggil Song Chunbo. Tuan, saya punya kabar baik untuk Anda. Lin Ruohan telah kembali. Apa katamu? Lin Ruohan sudah kembali. Song Chunbo di ujung telepon sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Lin Ruohan bisa diledakkan dengan cara ini. Ya, itu benar sekali. Dia ada di lobi dan sedang menghadapi orang-orang kita. Tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Stabilkan dia dulu. Aku ada di dekatnya. Aku tidak akan membiarkan dia lepas dari genggamanku kali ini. Oke. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata. Tuan, sebaiknya Anda membawa seseorang kemari. Ada seorang pria di samping Lin Ruohan, yang sepertinya adalah pengawalnya. Itu semua sepele. Aku dari brigade pengawal, dan pengawal omong kosongnya itu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Oke, si kecil ada di sini, menunggumu kembali. Oke, tapi aku ingatkan kamu tidak boleh memperingatkan ular itu. Jika Lin Ruohan lolos, lihat bagaimana aku menghadapimu. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan mengurus masalah ini, dan tidak akan ada kesalahan. Bab 887. Setelah memberikan pesan kepada Song Chunbo, pria parubaya sisiran datang. Saya tahu pemilik asli tempat Anda, tetapi sekarang, grup Lin telah disegel, dan Tuan Muda kita telah memperoleh hak untuk menggunakannya melalui jalur formal. Jika ada hal lain yang ingin Anda katakan, tunggu saja sampai Tuan Muda kita datang. Mari kita bicara. Tuan mudamu. Lin Ruohan bertanya dengan curiga. Siapa Tuan mudamu? Song Chunbo, keluarga kaya tersembunyi dari Tiongkok. Mendengar nama ini, Su Chen bergumam. Mungkinkah dia berasal dari keluarga Song? Beberapa menit kemudian, terdengar suara rem di pintu. Segera, Song Chunbo masuk dari luar dengan 2 pengawalnya. Begitu dia melihat ke dalam, matanya tertuju pada Lin Ruohan. Wanita yang selalu dia impikan muncul. Namun, saat dia melirik Su Chen, Song Chunbo juga terkejut. Saya selalu merasa Su Chen tampak familiar, tetapi saya tidak tahu di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, Song Chunbo tidak mendapatkan ide, jadi dia berhenti memikirkannya. Tuan Lin, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda selama 3 tahun terakhir? Kata-kata Song Chunbo sangat ambigu, yang membuat Lin Ruohan merasa sangat tidak wajar. Tapi dari kata-kata ini, Su Chen sudah menentukan identitasnya. Nama belakangnya juga Song, jadi dia pasti ada hubungannya dengan Song Hanlin dari Brigade Pengawal. Jika tidak, mustahil untuk membuka blokir grup Lin lagi. Saya tidak akan mengganggu Tuan Song tentang apa yang telah saya lakukan selama 3 tahun terakhir. Lin Ruohan berkata dengan tenang. Agak tidak baik jika Tuan Song menempati sarang burung murai selama saya tidak ada. Hehe. Song Chunbo mencibir dan berkata. Tuan Lin, saya rasa saat ini bukan waktunya berdebat dengan saya tentang hal-hal ini. Apa maksudmu? Saat itu, Su Chen melakukan kejahatan keji. Brigade pengawal menangkap kerabatnya, dan sekarang Anda berinisiatif untuk melompat keluar. Ini sama dengan bunuh diri. Tahukah Anda? Ekspresi Song Chunbo sangat bangga dan dia berkata. Tapi itu tidak masalah. Jika kamu mematuhiku hari ini, aku dapat memastikan bahwa kamu memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidupmu, dan kamu tidak perlu hidup bersembunyi di Tibet. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa pamanku adalah salah satu pemimpin brigade pengawal, Song Hanlin, jadi jangan ragukan kemampuanku. Hutong.
Su Chen menendang Song Chunbo, aku khawatir tidak dapat menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu sendiri yang datang ke pintu. Beraninya kau memukulku. Song Chunbo diusir. Dia tidak menyangka pria di sebelah Lin Ruohan akan datang dan memukulnya. Jangan khawatir, aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi juga membunuhmu. Hati Song Chunbo bergetar, dan niat membunuh yang dingin menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Sial, setelah bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama yang berani menyerangku, Song Chunbo. Lihat bagaimana aku membunuhmu hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata kejam itu, Song Chunbo meneriaki kedua pengawal itu. Jika kamu belum melakukannya, apakah kamu akan menunggu sampai aku dipukuli sampai mati? Setelah dimarahi, kedua pengawal itu juga bereaksi, melambaikan tinju mereka dan bergegas menuju Su Chen. Tetapi dengan keterampilan kedua pengawal ini, mereka tidak dapat membuat gelombang apapun di depan Su Chen. Dalam waktu kurang dari 2 detik, mereka semua dirobohkan oleh Su Chen, mulutnya berbusa dan tidak bisa bangun. Song Chunbo tercengang melihat kedua pengawal ini adalah pembunuh yang dia temukan dari web gelap, dan mereka dipukuli dengan mudah. Tanda tanya. Lin, Tuan Lin, ini salah paham. Ada yang ingin kita bicarakan. Suruh pengawalmu berhenti. Maaf, dia bukan pengawalku. Bukan pengawalmu. Suaminya. Suami. Mendengar kata ini, kepala Song Chunbo berdengung, seolah dia kehilangan kemampuan berpikir. Dia tahu segalanya tentang Lin Ruohan. Sejak 3 tahun lalu, dia dan Su Chen telah memperoleh akta nikah. Tapi juga 3 tahun lalu Su Chen dibunuh oleh senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa dari Brigade Pengawal. Bagaimana dia bisa kembali lagi? Pantas saja dia terlihat familiar saat pertama kali masuk. Ternyata dia adalah Su Chen. Song Chunbo sangat membencinya, dia sangat bodoh. Aku sebenarnya lupa seperti apa rupa Su Chen. Su Chen, aku tidak menyangka kamu benar-benar lolos dari pemboman senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa. Kamu benar-benar beruntung. Ada banyak hal yang tidak kamu duga. Setelah menimbang beberapa kali, suasana hati Song Chunbo mereda. Su Chen, penampilanmu sangat tidak terduga bagiku, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku sekarang adalah kombatan langsung dari Brigade Pengawal. Selain itu, Song Hanlin, salah satu pemimpin Brigade Pengawal, adalah paman kandungku. Jika kamu berani menyerangku, kamu harus tahu konsekuensinya. Kartu truf Brigade Pengawal kami berada di luar imajinasimu. Jika kamu berani menyerangku, Brigade Pengawal akan memburumu sampai ke ujung bumi, membuatmu tidak tenang. Bahkan keluargamu pun akan terlibat. Brigade Penjaga. Su Chen berkata sambil tersenyum, ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Aku telah menghancurkan Brigade Pengawalmu dan memakukan tubuh pamanmu ke Gunung Kunlun. Jika kamu kembali sekarang, kamu mungkin masih bisa melihatnya. Ledakan. Kata-kata Su Chen seperti guntur yang menimpa kepala Song Chunbo. Bahkan kemampuan berpikirnya pun hilang. Bagaimana mungkin, kamu benar-benar menaruh. Saya telah mendengar tentang kekuatan Su Chen ketika dia berada di Brigade Pengawal. Bahkan seseorang yang sombong seperti pamannya pun memiliki ekspresi tak berdaya saat namanya disebutkan, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Saat ini, Song Chunbo tidak mengira Su Chen akan berbohong. Karena tadi malam, saya menelepon paman saya lebih dari belasan kali, tetapi semuanya dimatikan dan tidak ada jawaban. Menghubungkan segala macam hal, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu mungkin benar-benar terjadi pada Brigade Pengawal dan pamanku. Keringat dingin membasahi bagian belakang baju Song Chunbo. Dia tidak pernah menyangka Su Chen akan melenyapkan Brigade Pengawal setelah dia kembali. Su Chen, aku tahu aku salah. Tujuan utama kedatanganku ke sini adalah demi uang. Aku tidak menginginkan apapun sekarang. Aku membayarmu 100 miliar koin Tiongkok sebagai kompensasi. Tolong selamatkan hidupku. Aku benar-benar tahu salah. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing akan naik ke surga, tetapi Song Hanlin memprovokasi saya, jadi kalian ayam dan anjing akan mengikuti Anda ke neraka. Pikiran Su Chen tergerak dan Song Chunbo terbunuh di tempat. Pria parubaya dan pekerja biasa di sebelahnya semuanya ketakutan. Mereka mungkin jarang melihat adegan berdarah seperti itu. Bawa dia pergi, kalau tidak kalian semua bisa tetap di sini. Ya, ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang. Dalam kepanikan, pria parubaya itu memerintahkan para pekerjanya untuk membawa pergi Song Chunbo dan pengawalnya yang tidak sadarkan diri. Tetapi saat ini, ponsel Su Chen berdering, itu adalah panggilan Long Yuan. Bab 888. Raja, semuanya sudah selesai. Apa yang Long Yuan bicarakan adalah membasmi seluruh anggota Brigade Pengawal yang tersisa. Karena orang-orang mereka tersebar di seluruh Tiongkok, Long Yuan dan Selina menyuap para pembunuh di dunia gelap untuk melakukan ini. Efeknya juga sangat tinggi, dan masalah tersebut selesai dalam waktu kurang dari sehari. Oke, kalian semua harus istirahat dan serahkan sisanya padaku. Setelah menutup telepon, Su Chen kembali ke Lin Ruohan. Saudara Chen, apakah Long Yuan ada hubungannya denganmu? Ini semua hal kecil, kata Su Chen sambil tersenyum, tanpa banyak bicara kepada Lin Ruohan. Ya, Lin Ruohan mengangguk setuju. Saudara Chen, jika Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan di masa depan, Anda dapat meminta saya melakukannya. Saya sekarang adalah master di alam setengah dewa, dan saya sangat kuat. Lupakan saja, aku tidak tega membiarkanmu keluar dan menunjukkan wajahmu. Jika bukan karena Lin Group adalah industri hasil jerih payahmu, aku bahkan tidak akan membiarkanmu datang ke sini.
Wajah Lin Ruohan memerah ketika dia mendengar ini. Saudara Chen, jika kamu memanjakanku seperti ini, kamu akan sangat memanjakanku. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menjadikanmu wanitaku? Ups. Lin Ruohan memegang pipinya yang memerah di tangannya dan berkata, Saudara Chen, jika kamu mengatakan hal seperti ini ketika kamu pulang, akan sangat memalukan jika orang lain mendengarnya. Apa yang kamu takutkan? Aku harus memberitahu semua orang di dunia bahwa jika kamu mengikutiku, Su Chen, kamu akan menjadi wanita paling bahagia. Yo, kamu adalah wanita paling bahagia di dunia, kalian berdua sangat menyebalkan. Mendengar suara-suara itu, Lin Ruohan menoleh dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Jian Yuan. Kamu menguping kami. Lin Ruohan tersipu malu. Dia benar-benar takut dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia benar-benar mendengarnya. Sayang sekali. Kalian berbicara sangat keras, kalian bisa mendengarku di jalan, canda Jian Yuan. Cih, tunggu saja. Lain kali kamu dan Long Yuan berbisik, aku akan pergi ke sana dan menguping. Terserah, aku tidak peduli. Baiklah, jangan membicarakan hal lain. Oke, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaan perusahaanmu? Awalnya saya tidak ada pekerjaan apapun. Apakah Anda tidak akan membuka kembali bisnis Anda? Jadi saya datang untuk melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Tidak banyak tempat yang bisa membantu. Jika waktunya tiba, pekerjaan publisitas harus diserahkan kepada Anda. Tidak masalah. Kedua wanita itu mengobrol tentang masalah pekerjaan, dan Su Chen menyingkir. Sekarang brigade pengawal telah sepenuhnya dibasmi, orang berikutnya yang harus dihadapi adalah sekte tinju pembunuh di dunia seni bela diri kuno. Meskipun Long Yuan berasal dari dunia seni bela diri kuno, dia tidak tahu banyak tentang sekte tinju pembunuh. Melihat seluruh Tiongkok, orang yang paling tahu tentang dunia seni bela diri kuno pastilah brigade pengawal. Meskipun brigade pengawal telah dibasmi, Xiaoning masih di sana, dan kita harus bisa mendapatkan informasi darinya. Su Chen adalah orang yang bertindak dan dengan cepat menghubungi nomor telepon Xiaoning. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin bertanya tentang dunia seni bela diri kuno. Dunia seni bela diri kuno. Nada suara Xiaoning terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Saya tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri kuno. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui apa yang terjadi di sana, saya dapat mengajak Anda menemui seseorang yang mungkin mengetahuinya. Wei Hao, pemimpin brigade pengawalku, Huang Xuans. Oke, kamu di mana? Aku akan ke sana sekarang. Tuan Huang dan saya sama-sama di Yanjing. Ketika Anda datang, saya akan mengirimkan alamatnya. Datanglah ke sana dalam 3 jam. Setelah bersiap-siap, Su Chen menyapa Lin Ruohan dan bersiap untuk terbang ke Yanjing. 3 jam kemudian, Su Chen tiba di Yanjing. Xiaoning mengambil pesawat di bandara dan menunggu kedatangan Su Chen. Gaun Xiaoning masih simpel dan elegan. T-shirt putih, jeans biru ketat, dan sepatu bot di atas lutut menonjolkan payudaranya yang montok dan bokongnya yang gagah. Anda datang pada waktu yang tepat. Tuan Huang juga ingin bertemu dengan Anda. Ketika saya kembali ke Tiongkok, saya sangat membuatnya takut sehingga mustahil baginya untuk ingin bertemu dengan saya. Karena banyak hal yang terjadi, dia juga ingin berbicara denganmu. Ada apa? Memutar rambutnya karena kebiasaan, Xiaoning berkata. Para pemimpin pusat Yanjing sudah mengetahui tentang kehancuran brigade pengawal dan runtuhnya Gunung Kunlun. Apa yang terjadi selanjutnya? Su Chen bertanya dengan tenang. Tentu saja aku marah. Xiaoning berkata. Pentingnya brigade pengawal bagi Tiongkok sudah terbukti dengan sendirinya, bahkan lebih penting dari yang Anda kira. Sekarang brigade pengawal telah dihancurkan, Tiongkok telah kehilangan penghalang alami. Hal ini akan berdampak negatif pada pertahanan lokal Tiongkok. Dampak yang besar. Mereka tidak akan datang untuk membunuhku, kata Su Chen sambil tersenyum. Saya punya ide, tapi saya tidak punya nyali. Saya warga negara yang baik, tapi saya terdengar seperti preman yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Bagaimana dengan sedikit kesadaran diri? Kamu lebih menakutkan dari preman. Xiaoning memutar matanya dan berkata. Sekarang brigade pengawal telah dihancurkan, para petinggi telah memikirkan cara baru untuk membangun kembali brigade pengawal. Su Chen mengangguk dan menunggu Xiaoning melanjutkan. Orang pertama yang mereka pikirkan adalah Tuan Huang, tapi dia menolaknya. Apa maksudnya? Su Chen bertanya, dia awalnya adalah pemimpin brigade pengawal. Jika pekerjaan rekonstruksi berada di tangannya, dia dapat mengambil kesempatan untuk memonopoli kekuasaan dan situasi 3 kaki yang asli tidak akan terjadi lagi. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Itu benar, tapi ada satu hal yang kamu abaikan. Poin yang mana? Gunung Kunlun runtuh. Jika runtuh, maka akan runtuh. Mungkinkah orang-orang dari Asosiasi Perlindungan Hewan Gunung Kunlun datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Su Chen bercanda. Jika saya menghancurkan Gunung Emei, Guru Nam tidak akan mengizinkan saya meminta maaf kepada orang-orang di negara ini. Xiaoning memutar matanya dan berkata, Gunung Kunlun adalah persimpangan dunia persilatan kuno dan dunia sekuler. Karenamu, jalur antara dua dunia telah terbuka, dan mereka dapat melakukan perjalanan dengan bebas satu sama lain. Dampak dari ini di dunia sekuler, tidak dapat diukur. Ekspresi Su Chen serius, karena Song Hanlin juga mengucapkan kata-kata ini ketika dia meninggal. Jika Tuan Huang setuju untuk membangun kembali brigade pengawal, maka tekanan yang akan dia hadapi akan sangat besar. Dampak dunia seni bela diri kuno terhadap brigade pengawal juga akan sangat besar. Xiaoning berhenti dan melanjutkan. Dengan cara ini, brigade pengawal kemungkinan besar akan dikendalikan oleh sekte dunia seni bela diri kuno dan menjadi boneka mereka. Arti keberadaan brigade pengawal akan hilang.
Kata-kata Xiaoning singkat dan padat, dan Su Chen memahaminya dengan jelas. Di masa lalu, karena batasan tertentu, orang-orang dari dunia seni bela diri kuno tidak dapat datang ke dunia sekuler secara berkelompok. Pada saat itu, Brigade Pengawal juga memiliki formasi Kunlun dan meriam energi spiritual untuk membatasi mereka. Oleh karena itu, keseimbangan yang lemah dapat dicapai antara keduanya. Tapi sekarang, semuanya telah dihancurkan olehnya, dan keseimbangannya akan condong ke dunia seni bela diri kuno. Akibatnya, Brigade Pengawal yang dibentuk kembali tidak lagi memiliki kemampuan untuk mandiri. Bersambung.